Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Mahfataila. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, program studi S1 Ilmu Hukum. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kasus pelanggaran kedaulatan negara pada mata kuliah Hukum Internasional. Oke, kita masuk ke slide pertama. Salah satu hal yang penting untuk dijaga oleh suatu negara yaitu kedaulatan dari sebuah negara itu sendiri. Negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi, supreme authority, disebut juga sebagai negara yang berdaulat, yang berarti bebas dari kekuasaan negara lain, baik dari dalam maupun luar. Wilayah kedaulatan negara yang termasuk juga ruang udara di atasnya. Jadi negara yang berdaulat disebut juga sebagai negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi, supreme authority tadi. Wilayah kedaulatan negara juga termasuk ruang udaranya di atas wilayah itu sendiri. Oke, ditegaskan dalam pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang berbunyi, "The contracting state recognizes that every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory." Jadi pengakuan atas kedaulatan negara yang mutlak dan penuh tersebut berlaku bagi seluruh negara, meskipun negara yang dimaksud bukan bagian dari anggota konvensi. Kedaulatan menurut hukum nasional Indonesia sendiri yaitu wewenang yang tertinggi berdasarkan kemerdekaan bangsa, kemerdekaan Mandala, kemerdekaan pemerintahan, dengan kemerdekaan melaksanakan tujuan negara, serta kebebasan penuh melaksanakan pemerintah dalam negeri dan mengendalikan kebijakan luar negeri. Oke, terdapat dua batas wilayah udara, yaitu batas wilayah udara secara horizontal dan batas wilayah udara secara vertikal. Pada saat ini hukum Indonesia masih belum mampu mempertahankan kedaulatan di udara, termasuk dalam kedaulatan Republik Indonesia secara vertikal. Ini kasus yang ada dalam Indonesia ya. Jadi ruang udara nasional suatu negara sepenuhnya tertutup bagi pesawat udara asing, baik sipil maupun militer. Dan hanya dengan izin dari negara itu sendiri, baik melalui perjanjian bilateral maupun multilateral. Oleh karena itu, ruang udara nasional dapat dilalui oleh pesawat asing. Jadi jalur penerbangan pesawat-pesawat di udara nasional kita itu pasti selalu ada perjanjian sebelumnya. Jadi bukan asal terbang terus memasuki wilayah-wilayah teritori negara lain, itu bukan seperti itu. Jadi ada perjanjian terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan. Hukum internasional yang mengatur pelanggaran kedaulatan di wilayah udara. Di dalam hukum udara internasional, pelanggaran batas wilayah kedaulatan di ruang udara diatur dalam Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944. Oke, jadi Konvensi Chicago 1944, Convention on International Civil Aviation, itu sudah diubah oleh protokol relating to an amendment to the Convention on International Civil Aviation yang ditandatangani pada tanggal 10 Mei 1984 di Montreal. Lanjut, bagian yang ditambahkan dalam Konvensi Chicago 1944 adalah pasal 3 bis yang mempunyai pokok uraian sebagai berikut. Nah, yang pertama, negara mempunyai kewajiban hukum untuk tidak menggunakan senjata terhadap pesawat udara sipil dalam penerbangannya di dalam hal melakukan prosedur pencegatan, yaitu interception. Yang kedua, negara berkewajiban untuk tidak membahayakan jiwa manusia yang berada dalam pesawat serta pesawat yang diintersepsi itu sendiri. Yang ketiga, negara berhak memerintahkan pesawat udara sipil yang melakukan pelanggaran wilayah udara untuk mendarat di pelabuhan udara negara itu yang sudah ditentukan. Jadi harus mendaratkan, disuruh untuk mendarat secepatnya, karena sudah melanggar batas teritori tadi. Dalam menerapkan kewenangannya, untuk ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh negara dalam mengatur prosedur intersepsi terhadap pesawat udara sipil juga perlu diumumkan oleh seluruh negara itu tadi. Dalam Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944 itu disebutkan bahwa posisi pesawat militer yaitu sama merupakan pesawat negara, sehingga
untuk melintasi wilayah udara negara lain diperlukan otoritas khusus. Jadi sama, jadi pesawat negara atau pesawat militer itu sama. Jadi untuk melewati wilayah udara negara lain itu harus tetap memerlukan otoritas khusus. Jadi izin terlebih dahulu. Oleh sebab itu, tidak ada pesawat udara asing yang dapat melintas bebas di suatu wilayah udara negara lain, termasuk kapal udara negara sekalipun. Jadi seperti contoh kasus pelanggaran kedaulatan negara, ini contoh kasusnya ya, kasus pengeboman pesawat Sukhoi Su-24 milik Angkatan Militer Rusia, yaitu pesawat tempur Rusia tidak diperbolehkan sebelumnya diperbolehkan terbang secara bebas di ruang udara Suriah. Karena apa? Karena keterlibatan Rusia dalam konflik yang terjadi di Suriah itu tadi. Jadi berbeda dengan di ruang udara Turki yang terjadi pada akhir bulan November 2015 silam, pesawat tempur Rusia melakukan pelanggaran terhadap wilayah udara Turki, sehingga pesawat tempur Rusia ditembak jatuh oleh Turki, sesuai dengan yurisdiksi yang berlaku di wilayah negara Turki. Jadi mungkin berbeda dari Suriah ini tadi. Kalau misalkan pesawat Rusia tadi diperbolehkan terbang secara bebas atas dasar keterlibatan Rusia dalam konflik yang terjadi di Suriah, itu diperbolehkan karena dia sudah ada izin terlebih dahulu. Tapi berbeda sama Turki karena menurut Turki pesawat terbang Rusia ini sudah melanggar kedaulatan negara itu sendiri, sesuai dengan yurisdiksinya tadi, ditembak jatuh oleh negara Turki itu tadi. Mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya banyak salah kata, salah ucapan. Karena di sini saya juga masih belajar, saya masih mahasiswa. Apabila ada kurangnya, mohon maaf, mohon pengertiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.